sahabat misteri. Hai sahabat misteri. Oke, balik lagi dengan aku Hasan Rosyid di channel House Misteri. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas misteri yang umumnya kalian sudah pada tahu dan mungkin kalian juga sudah pernah melihat video-video lain tentang misteri angka 666. Angka 66 ini memang biasa dikaitkan dengan yang namanya satanisme, setan, dan penyembah setan, ataupun hal-hal lain yang bersifat kebanyakan orang melihatnya adalah hal yang sesat. Nah, di channel House Misteri ini kita akan membicarakan misteri angka 666 ini dengan sudut pandang yang berbeda tentunya. Dan mungkin bagi kalian banyak yang tidak tahu tentang misteri ini jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke, jadi di sini mari kita ulas misterinya hanya di channel House Misteri. Oke, jadi di sini aku udah merangkum semua informasi yang telah aku riset di internet tentang apa itu 666 dan bagaimana cara kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi mari kita simak informasinya. Let's go. Ya, yang pertama kita akan cari tahu dahulu apa sih 66 ini. Nah, angka 66 ini dalam bahasa Latin bisa diartikan sebagai DIC LVX. Apa itu? Itu adalah digit lux, atau dalam bahasa Indonesia adalah suara cahaya, atau dalam tanda kutip setan. Dalam bahasa Latin sering diberi nama Lucifer atau Lux Fere, atau bisa juga disebut si pembawa cahaya cuy. Dalam bahasa istilah astrologi disebut juga sebagai bintang fajar atau Venus, atau planet ke-6 terbesar dalam tata surya kita cuy. Nah, lalu jika kita dalami lebih dalam, angka 66 ini dalam angka Romawi yaitu DCLXVI. Dalam arti kata lain, dalam angka 66 tersebut telah mempresentasikan seluruh angka yang terdapat dalam angka Romawi tersebut cuy, mewakili D500, C100, L50, X10, V5, dan I1. Jadi, semua yang buruk dan jahat konon mempunyai kaitannya dengan angka 66 seperti roulette. Jadi kalau kalian tahu roulette yang lingkaran itu, apabila semua angka di meja roulette dijumlahkan akan menjadi 666. Nah, jadi memang sangat-sangat misterius. Dulu dalam bahasa Yunani maupun Ibrani abjad itu bisa ditulis dengan angka 666, yaitu racun yang mematikan adalah racun 666 yang disebut racun heksaklorid yang diambil dari formula kimia C6H6Cl6. Dan di dalam rumus kimia dari racun tersebut ternyata secara kebetulan, entah kebetulan atau memang sengaja, itu terdapat angka 6 3 kali cuy. Jadi di situ ada 666 dan itu racun yang sangat mematikan coy. Lalu kalau kalian tahu lambang heksagram, lambang segi 6. Nah, lambang heksagram atau yang kita sebut lambang bintang segi 6, heksagram sering dipergunakan dalam upacara ritual mistik dalam dunia gaib hitam. Simbol ini tersedia ketika memanggil setan secara berulang-ulang selama ritual berlangsung. Kata hex berasal dari lambang ini. Lalu, hal inilah yang menyebabkan angka 66 selalu diidentikan dengan satanisme atau hal-hal yang berbau pemujaan setan cuy. Sering juga angka 66 ini dikaitkan dengan yang namanya kitab iblis atau disebut dengan yang namanya kodek Gigas. Nah, bagi kalian yang pengen tahu apa itu kodek Gigas secara mendalam, kalian bisa menemukan jawabannya di video kita lainnya. Nah, di sini House Misteri ingin melihat dari sudut pandang secara logis, dari sudut pandang
agama Islam, atau kita ambil dari pedoman kita yaitu Al-Quran cuy. Jadi kita akan menggali lebih dalam angka 66 yang katanya ini 666 yang katanya sangat-sangat misterius, bahkan dikaitkan dengan hal-hal yang setan. Kita akan cek dari sudut pandang Al-Quran. Bagaimana sih Al-Quran memandang tentang angka 66 ini? Ya, yang pertama, bila kita urutkan ayat di Al-Quran dari 1 hingga 666 akan kita temukan yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 173 yang berisi intinya, adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka perlindungan dan penolong selain Allah SWT. Nah, di situ intinya, kalau kita mencari perlindungan selain Allah SWT itu salah. Oke, mari kita dalami lebih detail lagi. Nah, kita lanjut ke angka 66 ini, 666. Bila kita pisah satu-satu cuy, kita pilih satu-satu, kita bedah satu-satu, maka ini akan kita temukan terdiri dari angka 6 dan angka 66. Oke, lalu apa sih hubungannya dengan Al-Quran? Mari kita pahami lebih lanjut. Nah, surat ke-6 dalam Al-Quran adalah Al-An'am, yang dalam terjemahan Al-Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama berarti binatang ternak. Oke, catat. Yang pertama, surat ke-6 dalam Al-Quran, surat Al-An'am, itu berarti binatang ternak. Lalu, apakah dengan ini Allah telah menyindir mereka yang pemuja setan dan sejenisnya ibarat binatang atau tidak mempunyai akal pikiran? Kita masih belum tahu. Oke, kita gali lebih dalam lagi. Jadi, setelah kita mendapat surat ke-6 itu, yang secara singkat surat itu berisi apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu kedudukan yang belum pernah kami berikan padamu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Intinya, Allah telah membinasakan yang tidak mengikuti tuntunannya. Oke, ini semakin seru ya. Kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam lagi. Setelah kita dapat angka 6, lalu kita bahas yang kedua, yaitu angka 66. Apa sih yang kita dapat dari angka 66 di Al-Quran ini? Oke, lalu kalau kita lihat lagi dalam surat Al-An'am lagi, ayat ke-66 itu berisi, dan kaummu mendustakan azab, padahal azab itu benar adanya. Katakanlah, aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu. Nah, pasti kalian makin bingung sih, gimana sih ini intinya. Oke, kita jabarkan lebih detail lagi. Kita lanjut. Dan ini ayat ke-66 dalam juz 6, maka kita akan bertemu dengan surat Al-Maidah ayat 37. Berisi, mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal. Ngeri banget coy. Jadi, kesimpulannya, angka 66 ini memang bukan angka setan sebenarnya. Sama saja dengan angka-angka yang lain sebetulnya secara logis atau logika. Nah, namun pada kenyataannya angka ini telah dijadikan sebagai salah satu simbol dari kelompok menentang kepada adanya zat yang maha kuasa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata bila kita merujuk Al-Quran dengan metode tertentu, kita bisa menemukan hikmah di baliknya cuy. Jadi sebenarnya di Al-Quran itu, kalau kalian mau mendalaminya, semua yang kita pertanyakan di dunia ini semua sudah ada jawabannya di Al-Quran bila kita mau berusaha mencari jawabannya. Jadi intinya, angka 66 ini sebenarnya bukanlah angka yang misterius atau angka setan atau apalah. Itu hanya sebuah konspirasi yang dibesar-besarkan oleh dunia internet, yang sebenarnya itu hanyalah doktrin dari segelintir orang
atau organisasi yang entah memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya masing-masing. Jadi untuk kalian yang punya kepercayaan agama, percayalah kepercayaan kalian, iman kalian nggak perlu mikir aneh-aneh, yang penting jalani kepercayaanmu dengan baik dan benar. Oke, jadi itu misteri kali ini. Aku menghimbau kepada kalian, daripada kita memikirkan konspirasi nggak penting, mending kita saling bahu-membahu, saling berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita sama-sama bisa melewati semua ujian dan musibah yang sedang terjadi di dunia ini, cuy. Jadi buat kalian, semoga kalian semuanya tetap selamat dan aman di rumah kalian masing-masing. Jadi stay safe buat kalian semuanya. Jangan lupa kalian selalu jaga kebersihan kalian untuk melawan corona. Jadi makasih semuanya buat yang udah nonton video dari House Mystery kali ini. Thank you semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video misteri lainnya. Akhir kata dari aku, thank you semuanya dan bye-bye. Au.